Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirum bil ibad hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah. Saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dunia hingga surga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah. Kemarin kita sudah membahas tentang tanda amal yang diterima oleh Allah. Terus kita juga sudah membahas tentang kiat-kiat agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini insyaallah kita akan mencoba membahas tentang mengistiqomahkan spirit Ramadan terkait dengan hal-hal yang sudah kita lakukan selama di bulan Ramadan kemarin itu. Ini istiqomah ini menjadi sangat penting karena istiqomah ini khairum min alfil karomah. Jadi lebih baik daripada 1000 karomah, 1000 kemuliaan. Karena memang orang yang istiqomah ini ujungnya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan yang sangat luar biasa, bahkan bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau saya ulang, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, istiqomah itu sendiri asal katanya dari kata koma. Jadi istiqomah itu asal katanya dari kata koma. Koma itu kalau secara bahasa artinya berdiri. Orang Arab kalau mengerjakan sesuatu dengan menggunakan kata koma, itu biasanya maknanya mengerjakan sesuatu itu dengan baik dan benar serta terus menerus. Jadi mengerjakan sesuatu itu dengan baik dan benar serta terus menerus. Makanya ketika memerintahkan sholat, Allah tidak mengatakan if'alus sholah, tapi Allah mengatakan aqimus sholah. Aqimus sholah seringkali diterjemahkan dengan tegakkanlah sholat. Aqimus sholah seringkali diterjemahkan dengan tegakkanlah sholat. Nah, padahal makna aqimus sholah itu kalau kita terjemahkan lebih dalam lagi, itu artinya laksanakanlah sholat itu dengan baik dan benar serta terus menerus. Jadi kerjakanlah sholat itu dengan baik dan benar serta terus menerus. Nah, demikian juga nanti kalau kita bicara tentang suami. Suami yang baik itu kalau dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 34 disebut dengan istilah qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu qawwam. Qawwam itu adalah pemimpin atau seorang suami yang mau dan mampu melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar serta terus menerus. Itu namanya qawwam. Sebentar nih. Itu diantara makna qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka orang-orang yang istiqomah itu adalah orang-orang yang biasanya disebut sebagai orang-orang yang konsisten, ajak, continue, terus menerus. Itu istiqomah. Istiqomah dalam Islam
itu konsepnya tentu sesuai dengan fitrah manusia. Nah, manusia itu kalau kita bicara istiqomah, itu bukan berarti terus lurus, nggak ada bengkoknya, itu bukan. Bukan berarti lurus, nggak ada putusnya, itu bukan. Bukan berarti lurus, nggak ada jatuh, bukan berarti lurus, nggak ada jatuhnya, itu bukan. Orang yang istiqomah itu yang namanya manusia, kadang ya ada bengkok-bengkoknya. Namanya manusia istiqomah itu kadang ya ada putus-putusnya. Namanya istiqomahnya manusia itu kadang ya ada jatuh-jatuhnya, ada kotor-kotornya. Yang terpenting itu kalau bagi orang yang istiqomah adalah kalau bengkok ya segera diluruskan. Kalau jatuh ya segera bangun lagi. Kalau putus ya segera disambung. Kalau kotor ya mandi lagi. Itu aja rumusnya. Sampai kapan? Hingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya istiqomah. Maka orang yang istiqomah itu, saya bilang tadi mungkin bengkok. Karena kita ini kan anak Adam. Anak Adam itu kata Nabi kan kullu bani Adam khotta'un. Setiap anak Adam itu potensial untuk bersalah. Maka wa khairu khotta'in at-tawwabun kata Nabi. Sebaik-baik yang bersalah itu adalah yang mau bertobat, kembali ke jalan Allah. Maka saya sering sampaikan ya. Jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat. Tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Saya ulang ya, jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat. Tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Karena kita sebagai manusia ini punya potensi bengkok. Yang penting adalah bagaimana setelah bengkok itu segera diluruskan kembali. Karena orang yang bertakwa pun, kata Allah dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 135, itu bukan orang yang tidak pernah bersalah. Ternyata orang yang bertakwa itu adalah orang yang juga mungkin pernah bersalah, tapi yang terpenting bagaimana kemudian dia segera menyadari kesalahannya dan segera bertobat minta ampun kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Nah, jadi orang yang bertakwa itu adalah dan orang-orang yang apabila dia berbuat keji di sini dosa besar ya. Atau menganiaya diri sendiri, berbuat dosa yang membahayakan dirinya sendiri. Maka begitu dia berbuat dosa, apa yang dilakukan? Dia akan segera menyebut dan mengingat Allah dan meminta ampun kepada Allah untuk dosa-dosa mereka. Dan mereka menyadari bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah dan mereka berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi. Makanya saya ulang sekali lagi ya, istiqomah itu bukan gak ada bengkoknya. Mungkin ada bengkoknya, tapi yang terpenting adalah bagaimana kemudian setelah bengkok itu kita segera luruskan kembali. Tadi saya katakan istiqomah itu bukan gak ada putus-putusnya. Mungkin ada putusnya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana setelah putus itu segera disambung kembali. Jadi begitu putus ya segera disambung kembali. Di dalam pembahasan para ulama itu ada satu pembahasan, salah satunya adalah tentang futur ya. Futur itu muales. Penyakit apa? Muales. Nah, kita sebagai manusia biasa ada saatnya di mana kita mengalami malas tadi itu. Itu wajar karena memang kita adalah manusia biasa yang punya sifat malas. Yang nggak wajar adalah kalau sifat malas itu diperturutkan. Jadi yang nggak wajar itu kalau sifat malas itu apa? Diperturutkan. Sehingga kemudian menjadi keterusan. Nah itu yang bermasalah. Tapi kalau malas itu segera disikapi dengan oke, memang nyatanya saya malas sekarang. Tapi bukan berarti terus kemudian kalau putus kemudian tidak disambung lagi. Karena prinsip dasar dalam Islam itu adalah ketika seseorang itu malas dan putus misalnya, bagaimana kemudian segera disambung kembali. Contoh misalnya, ini contoh. Misalnya ada seseorang, sebut saja misalnya lagi malas sholat malam. Nabi juga pernah tidak sholat malam. Tapi Nabi mengkompensasi. Nah, dikompensasi dengan apa? Dengan duha. Berapa? 12 rakaat misalnya. Terus termasuk Nabi pernah mengatakan dalam hal ini, aukamakal, barang siapa yang punya wirid, kebiasaan kebaikan yang dibaca di waktu malam, kok tidak bisa baca di malam hari, ya tadi karena malas, ngantuk atau apa, maka silakan dibaca di pagi hari. Itu pahalanya sama kata Nabi, tidak ada masalah.
Demikian juga kalau kita punya kebiasaan membaca di pagi hari, karena kesibukan dengan cucu baru misalnya, atau dengan anak, dengan suami misalnya, sehingga kemudian tidak bisa melakukannya tepat waktu di pagi hari, kita kompensasi di siang hari, itu tidak ada masalah kata Nabi. Makanya yang terpenting itu bagaimana kemudian kita itu tidak putus terlalu lama, karena kalau terlalu lama putusnya nanti takutnya malah keenakan meninggalkan kebaikan itu, yang ujungnya menjadi sebuah kedurhakaan. Nauzubillah min syarri dzalik. Pernah ada seorang ibu-ibu nanya ke saya, Ustadz, suami saya sudah hijrah dari tahun 2016. Beliau nanya akhir 2019 atau awal tahun 2020, lupa saya. Pokoknya sudah kita kira-kira sudah 3 atau 4 tahun berhijrah. Saya bilang bagus. Ini suami saya lagi ngalami futur nih Ustadz, males. Sudah 3 bulan ini katanya. Males sampai 3 bulan. Saking malesnya itu selama 3 bulan itu sampai pernah meninggalkan sholat wajib. Kata istrinya sampai bahkan saya pun ikut meninggalkan sholat wajib. Maka saya jawab, itu masalahnya. Harusnya malas itu jangan terlalu lama, karena harus segera disikapi. Makanya kalau saya ditanya orang, pernah ada orang nanya ke saya, kalau Ustadz lagi malas ngaji, Ustadz ngapain? Saya jawab, insya Allah saya tetap ngaji sambil malas. Kalau Ustadz lagi malas sholat malam, Ustadz ngapain? Saya jawab, insya Allah ya, insya Allah saya tetap sholat malam walaupun sambil malas. Kalau Ustadz lagi malas belajar ngapain? Saya jawab, insya Allah saya tetap belajar sambil malas. Nah, tentu memang tidak sebanyak surah yang kita baca kalau kita lagi nggak malas. Nggak sebanyak yang kita baca ketika kita nggak malas. Akan tetapi paling enggak di situ ada mujahadah kita, ada usaha kita untuk semaksimal mungkin guna jangan sampai ini putus, atau kalaupun putus jangan terlalu lama putusnya, harus segera disambung. Nah, demikian juga ketika dalam konsep istiqomah itu bukan berarti nggak ada jatuh-jatuhnya. Kalau di surah Al-Balad itu diumpamakan oleh Allah perjalanan menuju kepada Allah itu dengan istilah Aqobah. Aqobah itu jalan naik. Jadi kalau Anda ke puncak, naik ke puncak gunung itu kan pasti lebih sulit daripada jalan turun. Jadi jalan naik dan jalan turun itu lebih sulit jalan naik. Aqobah. Nah, perjalanan menuju kepada Allah itu di surah Al-Balad disebut dengan Aqobah. Aqobah itu perjalanan naik. Namanya perjalanan naik itu pasti ada jatuh-jatuhnya, pasti ada kepleset-keplesetnya. Mungkin yang pengalaman pernah jadi kelompok pecinta alam, pendaki gunung mungkin pernah ngalami itulah. Bagaimana kemudian ketika kita naik ke atas gunung itu, ya pasti ada jatuh-jatuhnya. Yang terpenting itu adalah begitu jatuh segera bangun. Karena kalau jatuh nggak segera bangun, 2 kemungkinannya, pingsan atau mati. Nauzubillah min syarri dzalik. Makanya begitu jatuh harus segera bangun. Ini yang dipakai oleh Imam Syafi'i dengan istilah begini. Berjalan menuju kepada Allah itu, kalau kata Imam Syafi'i, sebentar ya. Kalau kata Imam Syafi'i, berjalan menuju kepada Allah itu, kalau bisa lari kata beliau. Kalau nggak bisa lari, berjalan kata beliau. Kalau nggak bisa berjalan, sambil ngesot sekalipun kata beliau. Yang penting satu kata Imam Syafi'i, jangan berhenti. Nah, jadi saya ulang, perjalanan menuju kepada Allah kalau kata Imam Syafi'i, kalau bisa lari kata Imam Syafi'i. Misalnya kita lagi giat-giatnya baca Quran, maksimalkan baca Quran. Kita mumpung masih giat-giatnya saum, sudah maksimalkan saum. Mumpung giat-giatnya zikir, perbanyak zikir kepada Allah. Mumpung diberi kemampuan yang besar untuk bersedekah, besarkan sedekah kita. Kalau bisa lari, itu bahasanya. Kalau ada saja di mana kemudian mungkin kita nggak bisa lari, berjalan, ya sudah berjalan saja. Berjalan. Ya mohon maaf ya, ada saatnya kan di mana kemudian mungkin tenaga kita terbatas, waktu kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Atau karena mulai muncul sifat malas tadi itu. Tapi yang penting satu, jangan berhenti. Bahkan sambil ngesot sekalipun, kata Imam Syafi'i, terus jalan. Misalnya begitu beratnya godaan nafsu dan syahwat, tekanan kanan kiri depan belakang atas bawah,
sampai membuat kita sulit untuk beribadah kepada Allah misalnya, tapi karena tujuan kita adalah Allah, maka kita akan tetap menuju kepada Allah walaupun sambil ngesot-ngesot, sambil terseok-seok. Kalau bahasa kasarnya sambil berdarah-darah lah. Yang penting satu, jangan berhenti. Makanya kalau ulama kita dulu membahasakan lunyu-lunyu penekno, kanggo basuh dodot tiro. Jadi licin-licin sekalipun ambil blimbing itu. Blimbing itu 5 geriginya. Ada yang mengatakan rukun Islam, ada yang mengatakan sholat 5 waktu, ada yang mengatakan itu falsafah hidup. Bahwa hidup ini ya begini, ada jatuh-jatuhnya, penting jatuh bangun lagi. Manjat pohon itu kalau licin kan kadang merosot, jatuh bangun terus pokoknya nggak, jangan berhenti. Menuju kepada Allah itu gitu, akobah naik. Ya udah, jalani saja. Memang enak ngomongnya aja, prakteknya kadang ya sulit. Tapi kalau kita istiqomah terus menuju kepada Allah, jangan khawatir. Ada janji Allah dalam hal ini. Apa janji Allah dalam hal ini? Ada di surah Al-Ankabut. Surah ke-29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mau berjuang untuk sampai kepada kami, sungguh akan kami antarkan dia ke jalan-jalan yang buat dia sampai kepada kami. Tidak asal kita mau bermujahadah bersungguh-sungguh menuju kepada Allah, Allah akan antarkan kita untuk sampai kepada Allah hingga selamat insya Allah. Jadi Allah melihat mujahadah kita di situ. Bengkok diluruskan kembali, putus sambung lagi, jatuh bangun lagi, termasuk kotor yang mandi lagi. Karena perjalanan mendaki itu pasti ada kotor-kotornya. Dan kita tidak boleh bosan-bosannya mandi, dalam arti tidak boleh bosan-bosan kita membersihkan diri kita, tazkiyatun nufus. Sebagaimana kita tidak bosan untuk mandi. Saya sering sampaikan, tukang sapu itu ketika menyapu lantai itu dengan kesadaran penuh besok lantai akan kotor lagi. Kenapa kita mesti menyapu lantai rumah kita? Karena kita pingin rumah kita bersih. Kita mandi pagi ini itu dengan keyakinan nanti siang atau nanti sore dekil lagi kita. Tapi kenapa kita mandi lagi? Karena kita pingin bersih. Hari ini kita beristighfar minta ampun kepada Allah. Hari ini kita salat, hari ini kita baca Quran. Bersih kita insya Allah. Tapi kan dengan keyakinan penuh juga kan bahwa ada kemungkinan nanti kita juga akan berbuat dosa. Namanya manusia biasa, ada kemungkinan kita berbuat salah. Artinya ada kemungkinan hari ini kita bersih, besok kotor, itu ada kemungkinan. Tapi kita tidak akan pernah berhenti untuk beristighfar, bertobat minta ampun kepada Allah, salat terus. Kenapa? Karena kita butuh bersih. Kita ini butuh bersih. Sehingga salah itu kalau ada orang yang mengatakan ibadah dari dulu kok gitu-gitu aja. Kok apa nggak ada capek-capeknya. Kita balik bertanya lah, kamu makan dari dulu gitu-gitu aja kenapa nggak ada capeknya? Kamu mandi gitu-gitu aja kenapa nggak ada capeknya? Ada satu hal yang orang lupa, bahwa sebagaimana fisik membutuhkan bersih, roh juga butuh kebersihan itu. Maka kita tidak boleh capek untuk membersihkan diri kita. Saya ulang ya, namanya manusia mungkin ada kotor-kotornya. Yang penting itu bagaimana kita segera mandi tadi itu. Yang salah itu kalau kotor nggak mandi-mandi. Nah itu yang bahaya. Nah, jadi orang berbuat dosa tapi tidak mau bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Dan orang-orang yang istiqomah ini dia akan dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sampaikan dalam Al-Qur'an di surah Fussilat, surah Hamim As-Sajdah, surah ke-41 ayat 30 itu. Allah katakan innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, tidak hanya berkata tapi berkeyakinan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, Rabb kami adalah Allah, pemelihara kami adalah Allah. Semastaqamu, kemudian mereka konsisten, ajak, continue terus menerus dengan keyakinannya itu. Maka tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka itu malaikat dalam jumlah yang besar. Apa tugas malaikat ini? Malaikat ini mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Jadi hati kita itu kalau orang istiqomah, hatinya itu akan ditenangkan oleh Allah. Karena malaikat yang turun tadi mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Jadi kita diberi kelengkapan imani oleh Allah sehingga tidak mudah takut, tidak mudah bersedih. Kalau sampai kita istiqomah dengan pernyataan kita Rabbunallah hingga kita wafat, maka saat sakaratul maut, malaikat akan menghibur kita dengan tambahan kata-kata, Anda jangan takut, Anda jangan sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Anda dijamin masuk surga. Makanya terus kemudian orang-orang yang istiqomah itu ujung perjalanannya pasti surga. Kalau dia betul-betul istiqomah dengan
keyakinannya Rabbunallah, di mana Allah lah tujuan kita, Allah lah yang memelihara kita, Allah lah yang mengatur nasib dan hidup kita, dan itu kita konsisten dalam keyakinan itu dalam bentuk perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini diantara keutamaan-keutamaan kalau kita beristiqomah. Belum lagi dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari diantaranya dikatakan kalau ada orang yang istiqomah, terbiasa dalam sebuah kebaikan, kok suatu saat misalnya yang bersangkutan tidak lagi bisa melakukan kebaikan itu entah karena sakit atau karena safar atau karena meninggal dunia, maka untuknya Allah catat kebaikan sebagaimana dia biasa melakukannya. Hadisnya di Bukhari, hadis nomor 2996. Nabi bersabda, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila seorang hamba sakit atau sedang safar mengadakan perjalanan, maka dicatat untuknya seperti pahala ketika dia sedang beramal dalam keadaan tidak dalam perjalanan dan dalam keadaan sehat. Jadi kalau bahasa sederhananya, ada orang biasa ngaji, kayak kita kan biasa ngaji hari Selasa. Suatu saat ada halangan kita untuk mengaji kemarin karena rame-ramenya COVID-19 itu. Maka ketika kita tidak ngaji itu, insya Allah kita tetap mendapatkan pahala sebagaimana biasanya kita mengaji, karena kita selama ini insya Allah istiqomah mengaji. Atau karena sedang dalam perjalanan, misalnya di antara ibu-ibu ada yang tidak bisa ikut pengajian karena lagi safar, maka ketika itu ibu-ibu yang sedang terhalang itu tetap dapat pahala ngaji. Kenapa? Karena biasa ngaji tadi itu. Nah, ini bersyukurlah pada Allah kalau kita punya kebiasaan-kebiasaannya. Bayangkan kalau kita punya kebiasaan sholat berjamaah, punya kebiasaan membaca Al-Quran, punya kebiasaan saum, punya kebiasaan kebaikan-kebaikan yang lain lah. Maka ketika kebiasaan-kebiasaan itu biasa kita melakukannya, kok suatu saat kita terhalang melakukannya, jangan khawatir, kita tetap diberi pahala seperti biasa kita mengerjakan itu. Makanya kemarin ketika awal-awal Ramadan sampai dengan di bulan Ramadan itu kan banyak sekali orang-orang yang nanya ke saya, terutama para bapak-bapak. Ini gimana Ustadz, kita Ramadan ini kan terhalang oleh kasus COVID ini sehingga kita tidak bisa maksimal tarawih, i'tikaf di masjid dan seterusnya. Maka saya jawab, tahun kemarin Bapak bagaimana? Saya bilang itu. Kalau tahun-tahun sebelumnya Bapak-bapak termasuk orang yang istiqomah tarawih di masjid, i'tikaf di masjid, istiqomah dalam meramaikan masjid selama bulan Ramadan, meramaikan masjid dengan tadarus dan seterusnya, sebelum tahun-tahun sebelumnya biasa begitu, jangan khawatir, tahun ini pun Bapak dapat pahala yang sama. Karena sekarang ini Bapak-bapak sedang terhalang oleh kasus COVID-19 ini, penyakit tadi. Dan begitu seterusnya. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakunallah, untungnya ini tidak berlaku untuk perbuatan dosa. Ini untungnya. Wah, kalau ini berlaku untuk perbuatan dosa, habis kita wassalam. Jadi untungnya ini, misalnya ada orang kebiasaan nonton berita gosip misalnya. Nah, terus kemudian suatu saat dia nggak nonton lagi karena TV-nya rusak atau sudah tua atau sudah meninggal dunia. Apakah terus kemudian untuknya dicatatkan dosa menonton berita gosip itu? Ya tidak. Kenapa? Karena itu termasuk kebiasaan buruk yang kita bersyukur kepada Allah tidak ada catatan dosa untuk kebiasaan-kebiasaan buruk, terutama yang sudah ditaubati. Malah kalau sudah ditaubati itu yang lalu telah diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayyiatim hasanat. Al-Furqan ayat 70. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka itu yang akan diganti oleh Allah kejahatannya dengan kebaikan-kebaikan. Itu diantaranya. Nah, apa-apa saja spirit Ramadan yang perlu kita istiqomahkan. Saya mungkin tidak perlu membahas tentang puasa karena saya yakin sebagian Anda yang biasa berpuasa akan tetap berpuasa setelah Ramadan ini. Terus kemudian saya juga mungkin tidak akan membahas tentang sholat malam, karena bagi siapapun di antara kita yang sudah terbiasa mengerjakan sholat malam, insya Allah dia akan melanjutkan sholat malamnya setelah Ramadan ini.
Tapi ada beberapa spirit Ramadan yang menurut saya itu menjadi khasnya Ramadan, yang itu perlu kita istiqomahkan, perlu kita teruskan. Apa itu? Yang pertama, spirit tentang kejujuran. Ini mungkin sebagian sudah pernah mendengar rekaman saya, tapi tidak apa-apa saya bahas lagi untuk lebih dalamnya kajian ini. Itu terkait dengan apa? Terkait dengan kejujuran. Karena ibadah saum itu adalah ibadah yang menuntut adanya kejujuran. Jadi selama bulan Ramadan kemarin itu, terutama saat saum, itu kita dilatih kejujuran kita. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu hakikat seseorang itu sedang berpuasa atau tidak kecuali Allah dan pelakunya itu sendiri. Jadi saya ulang ya, tidak ada yang tahu hakikat seseorang itu sedang berpuasa atau tidak kecuali Allah atau Allah dan pelakunya itu sendiri. Karena orang bisa saja ngaku-ngaku berpuasa padahal dia tidak berpuasa, bisa saja. Orang ngaku-ngaku sedang berpuasa padahal tidak berpuasa itu bisa saja. Wong kita berkumur sambil nelen air juga nggak ada orang tahu. Andai kan kita kepergok di siang hari sedang makan dan minum, kalau ibu-ibu yang masih produktif bisa mengelak dengan mengatakan, oh maaf saya lagi libur misalnya, padahal nggak libur. Atau kalau saya sebagai laki-laki misalnya, kalau kepergok sama orang di luar lagi makan minum misalnya di siang hari di bulan Ramadan, bisa saja saya mengelak dengan mengatakan, astagfirullah saya lupa. Bisa saja begitu. Tapi terlepas dari itu, saya ulang ya, terlepas dari itu, memang intinya Ramadan ini kemarin saum itu menunjukkan adanya pelatihan tentang kejujuran itu sendiri. Karena memang kita dilatih untuk berlaku jujur. Dan ini menjadi sangat penting karena seorang muslim itu dia harus berlaku jujur, pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kepada diri sendiri, dan yang ketiga kepada sesama. Jadi seorang muslim itu dia memang harus berlaku jujur, yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada diri sendiri, dan yang ketiga kepada sesama. Itu kita harus berlaku jujur. Dan itu latihannya di Ramadan kemarin. Nah, yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti silakan dihubungkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 15 itu. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun." Bahwasanya mukmin sejati itu adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dalam mengimani Allah dan Rasul-Nya. Karena tidak ragu-ragu, maka mereka mau berjihad, mau berjuang dengan harta dan diri mereka. Di mana? Di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah shadiqun, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mengimani Allah dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaannya untuk kita semua adalah, apakah kita termasuk orang-orang yang telah jujur dalam mengimani Allah dan Rasul-Nya? Kalau iya, pertanyaan berikutnya, ada buktinya enggak? Apa buktinya Allah tuntut dalam ayat ini? Kita harus bersedia berjuang dengan harta dan diri kita di jalan Allah. Nah, pertanyaannya, di harta kita sudah ada enggak agenda fisabilillah? Ada enggak agenda untuk masjid, musola, fuqara masakin, anak yatim, karib kerabat, pesantren misalnya? Ada enggak agenda-agenda untuk kebaikan itu? Kalau ada, bersyukurlah pada Allah. Berarti di dalam harta kita ada kesungguhan kita untuk membuktikan iman kita kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pada diri kita, ada enggak keterlibatan kita dalam perjuangan di jalan Allah? Ada enggak keterlibatan di kita dalam perjuangan di jalan Allah? Kalau bahasa sederhananya, jangan cuma uangnya yang sampai masjid, tapi orangnya juga harus sampai masjid. Syukur-syukur jadi pengurus masjid. Jadi jangan cuma uangnya yang masuk kas majelis taklim, tapi orangnya juga harus duduk di majelis taklim. Atau ada keterlibatan dalam perjuangan di dalam majelis taklim tersebut. Jadi menuntut adanya keterlibatan harta dan diri kita dalam perjuangan di jalan Allah. Kalau kita ingin membuktikan bahwa kita ini jujur dalam mengimani Allah dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tentu kembali pada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu seperti itu. Nah, terus kemudian yang kedua, jujur pada diri sendiri. Nah, jujur pada diri sendiri ini didasarkan kepada sebuah hadis Bukhari, mohon maaf, di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Ada 3 hal yang siapapun berhasil menghimpun ketiganya, maka sempurnalah imannya. Apa 3 hal itu? Yang pertama, al-insafu min nafsi. Sanggup berlaku jujur pada diri sendiri. Itu yang pertama. Jadi kita harus sanggup berlaku jujur pada diri sendiri. Itu yang pertama. Nah, jujur pada diri sendiri ini, misalnya kita tidak malu berkata, maaf saya tidak tahu, nanti saya akan belajar lagi. Itu dalam pandangan Islam lebih terhormat daripada kita nggak tahu terus sok tahu. Kalau kita sok tahu dalam masalah elektronik, mungkin mentok konslet lah. Kalau kita sok tahu dalam masalah bikin kue, memasak, paling kita ya bantet atau salah bumbu, maunya bikin rawon jadi semur misalnya. Kalau kita sok tahu dalam masalah obat mengobati, karena bukan ahlinya, bukan dokter lah ya misalnya. Terus kita salah ngasih resep, paling ya mentok ya ada masalah pada kesehatannya. Tapi kalau dalam masalah agama sok tahu, itu bahaya banget. Karena bisa menjadikan pendengarnya itu kafir, musyrik, munafik, bahkan bisa ujungnya neraka. Naudzubillah min syarri dzalik. Makanya dalam Islam sepatutnya seseorang itu tidak malu berkata, maaf saya tidak tahu, insya Allah akan saya perbaiki lagi nanti. Itu dalam Islam. Nah terus kemudian seseorang itu hendaklah tidak malu untuk berkata, maaf saya salah, insya Allah akan saya perbaiki. Itu dalam pandang Islam lebih terhormat daripada kemudian dia salah, nggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Jadi nggak salah tapi nggak merasa bersalah, celakanya malah merasa benar. Pada dalam Islam itu akan lebih terhormat kalau dia berani berkata, maaf saya salah, insya Allah akan saya perbaiki. Itu lebih terhormat dalam pandangan Islam. Ya, inilah dibutuhkan kejujuran kepada diri sendiri. Kemudian kan tadi ada 3 ya, salasun man jama'ahunna faqad jamal iman. Yang pertama jujur pada diri sendiri. Yang kedua wabadrus salam lil alam, menebar salam ke seluruh alam. Jadi seorang muslim itu idealnya dimanapun dia berada, dia bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Kalau dia tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Itu seorang muslim. Saya ulang ya, seorang muslim itu idealnya dimanapun dia berada, itu dia bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Kalau dia tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Itu seorang muslim. Nah, menebar salam ke seluruh alam, di antara maknanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, wal infaqu minal iftiqar, mendermakan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Itu kenapa kalau bisa seseorang yang hendak bersedekah atau berzakat, sekiranya memang nilainya besar, itu didistribusikan secara produktif dan atau solutif. Jangan sekedar yang konsumtif. Kalau konsumtif itu BLT ya, bantuan langsung telas. Salah enggak salah, bener. Akan tetapi tidak menyempurnakan iman, itu hendaklah sedekahnya atau zakatnya itu didistribusikan secara produktif dan atau solutif. Produktif itu dalam bentuk modal usaha bisa, beasiswa sekolah juga bisa. Atau dalam bentuk hal yang sifatnya solutif seperti pelunasan hutang, membantu pembayaran orang-orang yang masih ngontrak misalnya. Atau apalah, kalau intinya sih malah yudrakukuluh la yudrakukuluh. Paling enggak kalau kita nggak bisa bantu semuanya, maka kita jangan tinggalkan semuanya, paling enggak bantu sebagiannya. Itu sudah masuk dalam kategori yang solutif. Ya tentu kalau ada yang ngomong, Ustadz gimana ya, saya sudah biasa ngundang anak yatim, kita undang ke rumah ada 100 orang, per orang dapat 200.000. Gimana, boleh kita teruskan? Silakan teruskan, tidak apa-apa, itu baik. Tapi jangan habis di situ semua, karena kan 200.000 itu kan BLT tadi itu. Ada saatnya di mana mungkin dari sebagian anak yatim yang berprestasi itu kita kasih beasiswa sekolah sampai selesai misalnya. Itu seperti itu. Itu baru namanya produktif dan atau solutif. Itu jujur pada diri sendiri. Yang ketiga, seorang muslim harus jujur pada sesama. Jujur pada Allah, jujur pada diri sendiri, dan juga jujur pada sesama. Oh, yang tadi itu hadisnya yang Bukhari, yang mana ini? Kalau yang salasun man jama'ahunna saya nggak tahu nomor hadisnya. Kalau yang tadi Bukhari tadi itu hadis nomor 2996.
Kalau untuk yang ini saya nggak tahu nomornya saya. Saya cuma hafal hadisnya saja. Hadisnya Bukhari. Nah, terus kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah yang ketiga, yaitu jujur pada diri sendiri. Kalau jujur pada diri sendiri, jujur pada sesama, maaf. Jujur pada sesama ini dirujuk kepada sebuah hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Disebutkan dalam hadis itu al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burikan lahum fi bai'ihima wa in katama wa kadzdzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Dua orang yang sedang transaksi jual beli boleh pilih jadi atau tidak transaksinya. Kalau keduanya jujur dan berterus terang, maka Allah akan berkahi transaksinya. Tapi kalau keduanya berdusta dan menutupi, maka Allah akan cabut barokahnya. Jadi hati-hati kalau bertransaksi, jual beli itu harus jujur. Dalam Islam, bisnis itu bukan hanya semata-mata untung rugi ya. Saya ulang ya, bagi seorang muslim, berbisnis itu bukan hanya semata-mata untung rugi, tapi dunia akhirat. Jadi berbisnis itu urusannya dunia akhirat. Karena yang kita ingin kita kejar dari bisnis itu bukan semata-mata banyaknya keuntungan, tapi berkahnya keuntungan. Karena dalam Islam, kalau sampai kita berlaku tidak jujur, itu hilang barokahnya. Hilangnya barokah berarti hilangnya kebaikan. Karena barokah itu adalah subutul khair, tetapnya kebaikan. Atau khairun alladzi yazdad, bertambah. Maka ketika seseorang itu hilang barokahnya, berarti hilang kebaikannya. Kalau hilang kebaikannya, berarti kalaupun banyak yang dia peroleh, luarnya saja nikmat, tapi dalamnya laknat, itu namanya istidraj. Sehingga cepat atau lambat, harta itu akan jadi masalah bagi yang bersangkutan, baik di dunia ini, yang pasti di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kemudian saya ulang sekali lagi, ini catatan buat kita bersama, agar kita tadi berlaku jujur dalam muamalah kita. Hati-hati bagi yang jualan kue, kalau memang itu kue bikinan temen, jangan ngaku bikin sendiri. Tapi kalau di Singapura ada nastar, saya percaya itu bikinan sendiri. Nah, terus kemudian yang kedua, kalau baju dari Tanah Abang, jangan ngomong dari Hong Kong misalnya. Gak boleh bohong soal modal. Karena kadang orang itu ngomongnya apa? Ini modalnya belum dapat, padahal dapat misalnya. Itu hati-hati, tidak boleh itu. aku budesi. enggak. Jadi saya ulang ya. Jadi jangan sampai kemudian kita ini apa tadi? Berbohong soal apa tadi? Modal tadi. Mending kita mengatakan maaf belum boleh. Emang berapa sih modalnya? Maaf rahasia. Nah, itu lebih terhormat daripada kemudian bohong. Oh, Ina Cookies dari Bandung, bukan dari Singapura. Kalau yang Bu Nani kan kapan hari upload di Facebook itu bikin nastar kayaknya itu. Nggak tahu enak apa enggak itu nastar dengan bahan. Allah. Bukan dari Bandung. Oh, itu dari Bandung ternyata itu. Bukan dari Bandung. Dari bikin sendiri itu kan. Sendiri. Bikin sendiri itu, ya. Yakin saya kalau di Singapura bikin sendiri itu saya. Lanjut. Nah, terus kemudian singkat kata singkat cerita, kita mending tadi kalau nggak bisa ngomong terus terang soal modal, paling nggak kita maaf rahasia ya, belum boleh pokoknya gitu aja. Nah, pembeli juga nggak boleh bohong. Saya sering sampaikan contohnya ya, baru beli sekali teriaknya apa? Mas langganan mas. Nah, itu supaya dapat murah. Padahal itu baru sekali beli. Mending kita jujur saja. Ini nanti kalau cocok, insya Allah saya langganan deh, insya Allah. Mending begitu daripada baru beli sekali ngomongnya apa? Langganan. Nah, atau kita mau nawar nggak boleh ngomongnya apa? Tadi sana nawar boleh, masa sini nggak boleh? Padahal belum nawar. Tadi nawar sana boleh, padahal belum nawar. Sini kok nggak boleh? Padahal belum nawar. Itu hati-hati. Pokoknya yang lempeng-lempeng saja, yang lurus-lurus saja. Karena saya ulang, hati-hati dalam bermuamalah. Kalau sampai terjadi kebohongan, itu hilang barokahnya. Hilangnya barokah, hilangnya kebaikan. Kalau hilang kebaikannya, luarnya saja nikmat, tapi dalamnya laknat.
Nah, itu yang kita sayangkan, namanya istidraj. Maka sangat disayangkan sekali ketika ada orang yang curang dalam timbangan dan takarannya. Allah katakan dalam Al-Quran di surah Al-Mutaffifin itu, wailul lil mutaffifina alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam timbangannya. Yang apabila dia menimbang dan menakar untuk dirinya maunya dipenuhi. Tapi kalau untuk orang lain dia maunya dikurangi. Jadi kalau bicara haknya dia maunya dipenuhi. Tapi ketika bicara haknya orang lain dia maunya dikurangi. Itu persis seperti orang kalau gajian maunya penuh, kerja salah-salahnya. Naudzubillah min syarri dzalik. Ini terkait dengan jujur pada sesama. Jadi saya ulang, seorang muslim itu harus jujur pada Allah, jujur pada diri sendiri, dan juga jujur kepada sesama. Nah, kalau seseorang itu sudah berlaku jujur, maka ada banyak keutamaan yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, misalnya ada dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, Inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu mengajak atau menuntun seseorang pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebaikan itu akan menuntun seseorang itu ke surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan. Dan sesungguhnya ada seorang itu yang selalu berlaku jujur hingga di sisi Allah dia dicatat sebagai seorang yang jujur. Wa innal kadhiba, dan sesungguhnya dusta, yahdi ilal fujur, akan mengajak orang kepada perbuatan yang tidak baik. Wa innal fujura yahdi ilan nar, sungguhnya perbuatan yang tidak baik itu akan mengajak orang ke neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzaban, dan ada seseorang itu yang selalu berdusta yang sampai-sampai di sisi Allah dia dicatat sebagai seorang pendusta. Nauzubillahi min syarri dzalik. Makanya hati-hati jangan sampai kita menjadi orang yang gemar berdusta. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang jujur ya. Amin Allahumma amin insyaallah. Terus Nabi juga berjanji untuk orang-orang yang jujur itu di sebuah hadis riwayat Abi Dawud. Hadis riwayat Abi Dawud kata Nabi, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman tarakal mira." Aku janjikan rumah di tepi surga bagi siapapun yang meninggalkan miro. Miro itu debat kusir ya. Miro itu debat kusir, bukan jidal. Kalau jidal itu debat yang elegan. Kalau debat yang elegan itu dalam Islam boleh. Misalnya saya tidak sependapat dengan pendapat Bu Nani misalnya gitu ya. Kita debat secara baik-baik. Saya nggak setuju kalau saya ini dasarnya begini. Itu boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau debat kusir hanya untuk menang-menangan saja, itu namanya miro. Dalam Islam tidak boleh. Kita harus tahu potensi orangnya ya. Ini ada model orang ngomeyelan nih. Kalau kita ajak ngomong mesti ujungnya ya miro. Mending kita tinggalkan. Nah, kalau kita meninggalkan orang yang seperti itu ada dijanjikan rumah di tepi surga. Kemudian yang kedua, wa in kana muhiqqan, sekalipun dia adalah orang yang benar, dia tinggalkan debat kusir itu. Itu janjinya dikasih rumah tepi surga. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadzib. Akan dijanjikan oleh Allah, Nabi menjanjikan sebuah rumah di tengahnya surga bagi siapapun yang meninggalkan dusta. Jadi orang yang meninggalkan bohong alias jujur dijanjikan dapat rumah di tengah surga. Wa in kana masihan, sekalipun dia dalam kondisi bercanda. Jadi bercanda pun dia jujur, tidak bohong. Wa bi baitin fi a'lal jannati liman hasuna khuluquhu, dan Nabi menjanjikan rumah di surga bagian paling atas bagi siapapun yang akhlaknya bagus. Jadi budi pekerti yang bagus itu menjadikan yang bersangkutan mendapatkan rumah di surga bagian atas. Terus kemudian sifat jujur ini kalau menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma akan membawa kepada keberuntungan. Kata Ibnu Abbas, beliau mengatakan arba'un man kunna fihi rabiha. Ada 4 hal yang siapapun memiliki 4 hal ini dia akan beruntung. Apa 4 hal itu? As-sidqu, jujur. Yang kedua wal haya, dan rasa malu. Wa husnul khuluq, dan bagusnya budi pekerti. Wa syukru, dan rasa syukur.
Jadi kalau kita punya 4 hal ini kita beruntung, kata Ibnu Abbas. Apa itu? Jujur, rasa malu, malu yang benar ya, bukan malu-maluin. Terus kemudian dan husnul khuluq, bagusnya budi pekerti, wasyukru dan rasa syukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini diantaranya. Bahkan kalau kita betul-betul sanggup berlaku jujur, itu posisi kita itu hanya setingkat di bawah para nabi bahkan. Jadi orang yang jujur itu Allah muliakan kedudukannya hanya satu tingkat di bawah para nabi. Itu diisyaratkan oleh Allah dengan dalam firman-Nya di surah An-Nisa ayat 69. An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itulah akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa saja? Para nabi, para siddiqin, syuhada, shalihin. Nah, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu sebaik-baik orang-orang yang sebaik-baiknya teman. Nah, siddiqin itu orang-orang yang jujur. Jadi kalangan para nabi dan siddiqin. Nabi dulu baru siddiqin. Jadi menjadi orang yang jujur itu hanya satu tingkat di bawah para nabi. Itu diantara kemuliaan bagi orang-orang yang berlaku jujur. Nah, Ramadan itu kemarin itu melatih kita untuk berlaku jujur tadi itu. Nah, terus kemudian terkait dengan saum di bulan Ramadan, itu diantara yang Allah latihkan kepada kita adalah sabar, kesabaran. Kenapa sabar juga? Ya, karena saum itu dari kata sauma yasummu sauman, itu maknanya imsak, menahan diri. Nah, sabar itu intinya pada menahan diri itu. Selama bulan Ramadan kemarin kita dilatih oleh Allah untuk bisa menahan diri. Bahkan menahan diri dari hal-hal yang halal, bukan yang haram, yang halal. Bahkan kita dilatih oleh Allah untuk bisa menahan diri dari hal-hal yang halal, bahkan apalagi yang haram. Harusnya juga lebih bisa lagi. Karena makan, minum itu halal sebenarnya. Tapi di siang hari di bulan Ramadan kita dilarang. Makan dan minum itu halal, tapi kita dilarang sampai nunggu waktu maghrib. Misalnya, itu menunjukkan bahwa kita telah berlatih kesabaran selama bulan Ramadan kemarin. Dan saya ulang, inti dari kesabaran itu adalah kemampuan mengendalikan diri. Makanya dalam Islam itu, orang yang bersabar itu tidak harus kehilangan fitrah kemanusiaannya. Orang yang bersabar itu boleh tetap sambil, orang yang sabar itu boleh marah. Tapi dia tidak akan marah-marah. Orang yang sabar itu mungkin sedih, mungkin menangis, tapi dia tidak akan meratap. Kenapa? Karena marahnya terkendali, sedihnya, nangisnya juga terkendali. Karenanya kemudian dia tidak akan meratap. Dia tidak akan marah-marah tadi itu. Apa bedanya marah dan marah-marah? Sederhana saja. Kalau marah, marahnya tanpa amarah. Marahnya fokus dan marahnya ngasih solusi. Itu marah yang benar. Jadi marahnya orang yang sabar, marahnya orang yang terkendali. Itu marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Seperti marahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau marah kepada sahabat kinasih beliau namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Saat beliau mendapatkan laporan bahwa semalam Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an telah salat Isya, rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Dan itu bikin heboh makmumnya. Maka kemudian beliau panggil Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, begitu sampai Nabi tidak langsung marah. Kenapa? Karena Nabi marahnya nggak pakai amarah. Nabi tanya baik-baik. Au kama qala, kata Nabi, udnu sini mendekat. Suruh mendekat. Nggak langsung marah. Orang kalau marahnya pakai amarah, belum jelas di mana harus marah, dia pasti sudah marah. Nabi nggak langsung marah. Nabi tanya baik-baik. Apa betul semalam kamu sholat Isya berjamaah dengan satu kaum, rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis? Begitu dijawab oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, iya ya Rasulullah. Begitu di mana jelas beliau harus marah, di situ beliau marah. Afatanun anta ya Mu'adz. Di situ Nabi marah. Begitu Nabi marah, nah marahnya Nabi itu fokus. Nabi itu marahnya fokus, gak kemana-mana. Kalau bahasa kita kira-kira gini, di belakang kamu itu Mu'adz, itu ada anak kecil, ada yang punya anak kecil, ada orang sakit, ada orang tua, ada yang orang punya hajat. Marahnya fokus, nggak kemana-mana.
kemana kamu terhadap surah Al-A'la, Sabbisma rabbikal a'la? Kalau bahasa kita, boyo jangan Al-Baqarah, bu Al-A'la gitu loh paling enggak. Kira-kira gitu. Lagi marahnya fokus, gak kemana-mana. Terus ngasih solusi, kalau kamu mau lama dalam sholat wahai Mu'ad, kerjakan, kalau kamu mau lama bacaannya dalam sholatmu, kerjakan saat kamu sholat sendiri. Orang kalau marahnya pakai amarah, belum jelas di mana dia marah, dia sudah marah-marah. Ini sudah marahnya orang yang nggak sabar. Marahnya nggak fokus, binatang seragunan bisa diabsen semua. Terus nggak ngasih solusi. Nggak ngasih solusi. Kenapa? Karena inti dari marahnya adalah penumpahan emosi perasaan. Nah, dalam Islam marah seperti itu tidak boleh. Nah, sedih mungkin, nangis mungkin, tapi meratap tidak. Inti meratap satu, tidak ridho dengan takdir Allah. Nah, orang yang tidak ridho dengan takdir Allah berarti sudah meratap. Sebatas sedih dan menangis itu masih wajar dan itu masih sabar. Dalam Islam boleh. Maka kalau Anda takziah ada orang lagi dalam kesedihan, jangan ngomong udah jangan nangis, salah, biarkan nangis. Tapi kita nasihatkan jangan sampai meratap. Ini yang perlu kita perhatikan. Ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, orang kalau mau bersabar, dia akan dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sejarah mencatat, dengan kesabaran ini kaum muslimin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kesabaran itu hilang, kaum muslimin kalah. Walaupun di tengah-tengah mereka ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kapan itu contoh kasusnya? Pada saat perang Uhud. Pada saat perang Uhud itu ada sekelompok pasukan pemanah yang tidak sabar menanti perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nggak sabar, maka kemudian kalah kaum muslimin saat itu. Walaupun di tengah-tengah mereka ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pelajarannya buat kita. Maka kalau kita ingin dimenangkan oleh Allah, sabar. Maka kalau kita bersabar, kita akan dekat dengan pertolongan Allah. Ada dalam Al-Quran surah Ali Imran. Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 125. Allah katakan, Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumditkum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Benarlah apabila engkau mau bersabar dan bertakwa, dan sekiranya mereka menyerang kamu secara tiba-tiba, niscaya Allah akan kirimkan untuk kamu 5.000 malaikat yang bertanda. Konteks ayat ini perang Badar. Ada orang yang nanya ke saya, Ustadz, ini kan ayat sababun nuzulnya perang Badar. Pertanyaannya, apakah ayat ini masih berlaku untuk kita? Kalau kita bersabar dan bertakwa kepada Allah, Allah akan kirimkan untuk kita 5.000 malaikat yang bertanda. Maka saya jawab, ayat ini sudah ada di Lauhil Mahfudz sebelum perang Badar terjadi. Andaikan perang Badar itu nggak jadi, misalnya Allah batalkan misalnya perang Badar itu, apakah ayat ini tetap turun? Ya, tetap turun. Karena ayat ini sudah ada stoknya di Lauhil Mahfudz. Berarti statement Allah dalam Al-Quran itu seringkali bermakna umum sebagaimana lafadznya, bukan berlaku khusus sebagaimana konteksnya. Jadi ayat ini tidak hanya berlaku di perang Badar, sekarang pun juga masih berlaku. Kalau kita mau bersabar dan bertakwa kepada Allah, maka untuk kita, kan Allah kirimkan 3.000, kalau di ayat sebelumnya 3.000, di ayat sekarang ini ada yang di ayat 125 itu adalah 5.000 malaikat yang bertanda. Jadi pasukan khusus yang malaikat yang Allah kirim. Untuk apa? Untuk membantu kita. Nah, kita tahu yang pernah baca sejarah perang Badar. Itu kaum muslimin menang telak dalam posisi di mana kekuatan kaum muslimin itu jauh di bawah orang-orang kafir. Dan dalam sejarah juga diceritakan bagaimana kaum muslimin pas mau bacok orang kafir belum sampai dibaca udah mati duluan. Mau mana belum sampai terbang anak panahnya udah mati duluan. Mau nombak belum sempat ditombak udah mati duluan. Kenapa? Karena ada peran malaikat. Asal kita bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak hanya berlaku di Badar. Itu juga bisa berlaku di kita sekarang ini. Karena ayat itu, andaikan perang Badar nggak terjadi pun dia akan tetap turun. Kenapa? Karena stok ayat itu sudah ada di Lauhil Mahfudz. Maka saya ulang, ada kaidah fikih yang menyebutkan al-ibratu bi'umumil lafdzi la bi khususi sabab. Jadi statement Allah itu seringkali berlaku umum sebagaimana lafadznya, bukan sebagaimana sebabnya. Itu kira-kira di antaranya. Wallahu a'lam bishawab. Itu
di antara hal yang bisa lakukan terkait dengan kesabaran. Dan yang terakhir, spirit Ramadan yang perlu kita kembangkan terus adalah kepedulian terhadap sesama tadi ya. Karena di dalam Ramadan itu ada amalan yang khas yang dihubungkan dengan Ramadan dan itu hukumnya wajib, yaitu zakatul fitri. Dan zakatul fitri ini erat hubungannya dengan kepedulian dengan sesama, karena dalam Islam di antara syarat kemuliaan itu adalah harus baik hubungan kita dengan Allah dan harus baik hubungan kita dengan sesama. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an di surah Ali Imran ayat 112 itu. Wa dzuribat 'alaihimudz dzillatu aina ma suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpakan kehinaan kepada mereka dimanapun mereka berada, kecuali dengan tali hubungan baik mereka dengan Allah dan tali hubungan baik mereka dengan sesama. Tapi insya Allah untuk yang terakhir ini, kalau memang ada kesempatan, kecuali kalau tidak ada permintaan tema dari ibu-ibu, insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang tentang skala prioritas dalam berbuat baik kepada sesama dalam ini. Baik, atau kita akan bahas tentang syarat-syarat kemuliaan dalam Islam lah. Yang salah satunya adalah ini. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh silakan, monggo kalau ada. Silakan kalau ada. Yang mau tanya, protes, marah boleh, monggo. Loh, jelas semua ya? Atau tidak jelas semua ya? Bu Desi Nurul Aini, Assalamualaikum, Afwan baru join dari tadi ya. Ustadz, adakah tips yang jitu untuk bersabar? Adakah tips yang jitu untuk bersabar? Sekarang gini aja, ini rumus dasar ya, rumus dasar. Misalnya ada seseorang sakit, apa terus kalau dia teriak-teriak lantas sembuh sakitnya? Apa terus kalau dia nggak terima dengan takdir Allah itu terus dia menjadi kafir misalnya, apa terus menjadi sembuh sakitnya? Kan enggak kan? Ya mending sabar. Mending sabar. Kalau sabar kita akan dekat dengan pertolongan Allah. Itu satu. Ada orang misalnya bangkrut. Naudzubillah min syarri dzalik. Apakah terus kalau dia guling-guling teriak-teriak terus nggak bangkrut apa? Apa terus kalau dia begitu uangnya kembali apa? Kan tidak. Ya mending dia sabar. Kalau sabar dia dekat dengan pertolongan Allah. Bisa dimengerti ya. Jadi intinya kalau misalnya kita ini, saya ulang ya. Intinya kalau kita ini misalnya sedang mengalami keadaan yang tadi menurut kita kurang baik tadi itu akan lebih baik kalau seandainya misalnya kita melakukannya dengan kesabaran tadi itu. Karena kalau kita tidak sabar pun juga percuma. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan yang lain kalau ada. Monggo silakan kalau ada. Ustadz pelan-pelan bicaranya. Nyatatnya susah. Nanti nonton Facebook saya aja. Ada saya rekam di Facebook. Saya ulang ya. Jadi saya ulang, kalau kita mau sabar, tadi aja poin pertanyaannya. Apakah kalau kita teriak-teriak terus akan selesai masalah kita? Kan tidak. Apa kalau kita guling-guling, misalnya apa sembuh sakit kan? Tidak. Mending kita sabari. Kalau kita sabar, kita akan dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ingat janji Allah aja lah. Ingat janji Allah. Orang itu kalau diberi sesuatu yang nggak enak, terus bersabar, itu dosanya rontok seperti daun kering yang berguguran dari dahannya. Hadisnya Sahih Muslim. Kalau yang bersangkutan bersyukur, hadisnya riwayat Ahmad. Hadisnya Sahih li ghairihi. Akan dihapus dosanya seperti bayi yang baru lahir. Nah, itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau kita ingat itu, insya Allah kita bisa bersabar insya Allah. Baik Ustaz, jazakallah jawabannya. Poinnya, ingat janji Allah ya. Sip. Jazakillah khairan juga Bu Desi. Bu Dini Mardiani. Kalau sabar banyak yang jenguk. Kalau sabar banyak yang jenguk itu apa Bu Desi maksudnya? Nggak ngerti saya. Bu Dini Mardiani, Ustadz bagaimana kalau seseorang harus berhadapan dengan hukum bukan karena tidak jujur tapi karena tanggung jawab jabatan, misalnya didakwa korupsi karena merugikan perusahaan padahal dia tidak korupsi.
tapi karena salah mengambil keputusan sehingga perusahaan merugi. Bagaimana pandangan Islam masalah itu dan berdosakah? Wallahu a'lam bishawab. Gini ya, pertama harus kita pahami dulu bahwa sistem hukum di negeri kita saat ini memang sedang kurang sehat. Ya, itu harus dipahami dulu. Jadi saya ulang ya, sistem hukum di negeri kita saat ini memang sedang kurang sehat. Jadi kalau begini keadaannya ya berarti ya pandai-pandailah kita mengambil sikap yang tepat tadi itu. Dalam konteks yang Budi dimaksudkan saya bisa paham ya. Satu sisi nanti kalau kita ngomong apa adanya, urusannya malah tambah ruwet mengingat sedang tidak sehatnya sistem hukum kita. Maka kalau misalnya kita terpaksa untuk menggunakan bahasa-bahasa diplomasi yang lebih elegan, maka silakan saja. Jadi itu tidak termasuk kebohongan Bu sebenarnya. Jadi kalau bahasa sederhananya menggunakan bahasa-bahasa diplomasi atau bahasa-bahasa negosiasi yang lebih elegan istilahnya. Dan itu tidak termasuk sebuah kebohongan karena lebih kepada mensikapi atau mereaksi kenyataan yang memang sedang kurang sehat seperti sekarang ini. Kita nggak usah jauh-jauh lah ya. Di dalam sistem hukumnya sedang kurang sehat seperti sekarang ini, seseorang yang bicara apa adanya tentang kesaksiannya akan sesuatu itu bisa langsung naik statusnya jadi tersangka loh. Padahal status awalnya dia sebagai saksi misalnya. Nah, disinilah pentingnya kita menggunakan bahasa-bahasa diplomasi tadi atau bahasa-bahasa negosiasi yang lebih elegan. Dan ini saya ulang tidak termasuk bagian dari kebohongan, tapi lebih kepada karena tuntutan keadaan yang menurut kita untuk bicara seperti itu. Nah, karena mohon maaf ya, tidak jarang ketika kita bicara apa adanya, itu kadang akan berujung kepada suatu keadaan yang malah bulat gak karu-karuan malah. Nah, ini harus kita pahami. Jadi dalam konteks negara kita, mohon maaf ya, sistem hukum kita memang sedang kurang sehat. Saya kira itu. Dan ini memang harus disikapi dengan lebih elegan lagi. Dan itu tidak termasuk kebohongan insya Allah. Terus, yang tadi contoh sabar kalau sakit, pengalaman pribadi soalnya. Oh iya, semoga Ibu sehat walafiat, panjang umur yang barokah, amin insya Allah. Ustadz, apakah pemimpin itu cerminan dari masyarakatnya? Sebenarnya teori itu tidak sepenuhnya ya. Memang betul ada pendapat yang mengatakan bahwa bagaimana rakyatnya ya kira-kira begitulah pemimpinnya. Tapi belum tentu juga seperti itu. Ini contoh ya. Siapa yang tidak kenal Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Kita tahu juga kan bagaimana kemudian munculnya Syiah itu di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apakah terus kemudian Utsman itu cerminan Syiah? Ya enggak lah. Kita tahu siapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di antara yang beliau pimpin ada kelompok namanya Khawarij yang mudah mengkafirkan orang lain. Apakah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu cerminan Khawarij? Ya tidak, sama sekali tidak. Jadi rumus yang mengatakan bahwa pemimpin itu cerminan rakyatnya itu bisa ada benarnya, tapi tidak mutlak teori itu. Jadi tidak mutlak teori itu. Jangan salah, Nabi Musa dan Nabi Harun itu di bawah kekuasaannya Fir'aun. Tapi apakah Fir'aun mencerminkan Nabi Musa dan Nabi Harun? Tidak kan? Namrud itu di antara yang dia pimpin adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah terus kemudian Namrud mencerminkan Nabi Ibrahim? Kan tidak juga kemudian. Jadi saya bilang itu mungkin ada betulnya teori itu, tapi teori itu tidak mutlak, Bu Nani. Tidak mutlak. Jadi, tidak selalu lantas kalau ada pemimpin yang jelek itu pasti karena rakyatnya jelek itu belum tentu. Atau sebaliknya, kalau ada pemimpin yang baik itu karena rakyatnya baik juga belum tentu juga. Karena sejarah mencatat ada banyak pemimpin yang baik, ternyata yang dipimpin juga ada yang tidak baik. Sebagaimana ada pemimpin yang jahat yang dipimpin ternyata banyak yang baik. Itu dulu ada raja yang sangat kejam di Daulah Bani Umayyah, namanya Al-Hajjaj misalnya. Tapi Anda tahu sendiri, kan yang dipimpin siapa? Sebagian sahabat hidup di situ, sebagian tabi'ut tabi'in masih hidup di situ. Sehingga kemudian kalau dikatakan bahwa pemimpin itu cerminannya dipimpin, belum tentu. Tidak selalu begitu, rumusnya tidak selalu begitu. Tapi pada sebagiannya mungkin iya, tapi tidak selalu begitu. Bu Santi Rahmi, istrinya Pak Iman. Ustadz, boleh nggak kita kerja sama non-muslim? Kita kerjasama sama non-muslim. Sementara saudara muslim lain juga ada.
Tapi karena non-muslim ini lebih profesional, isinya juga sebenarnya sekalian ngenalin muamalah yang syar'i dan akhlak yang baik. Dalam Islam, dalam masalah muamalah nggak dibatasi agama. Jadi misalnya Anda kerjasama dengan non-muslim tidak ada masalah, selama itu tidak mengganggu keberagamaan jenengan. Jadi artinya untuk masalah ibadah dan akidah lakum dinukum waliyatin, dalam masalah muamalah kita kerjasama boleh, tidak ada masalah. Atau nggih? Jadi nggak ada masalah Bu, silakan diteruskan selama tidak mengganggu hubungan Anda dalam hal ibadah dan akidah tadi itu. Ya, jadi tetap kalau masalah akidah, masalah ibadah kita tegas mengatakan lakum dinukum waliyatin. Perkara dalam masalah muamalah kita bisa lanjut. Jazakillah khairan semua ibu-ibu. Monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau ada yang mau tanya, protes, marah boleh. Bu Ria Mirnawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ibu dan Ustadz Ban. Wah, Ustadz jadi gemuk. Kebanyakan makan bakso. Ini kebanyakan makan es krim. Dikasih sama Bu Ria, saya dikasih es krim sak geden-geden. Terus kemudian Ustadz, kalau tetangga non muslim mendoakan kita di medsos, boleh nggak jawab dengan amin ya rabbal alamin jazakallah khairan. Tergantung dia berdoanya nyebutnya apa. Kalau dia nyebut Tuhan yang dia maksud adalah memang Allah, dan kita tahu dia memang menyembah Allah walaupun dalam dia menduakan Allah misalnya, kita aminkan, itu tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau Anda ragu-ragu, cukup terima kasih saja lah. Kalau saya sih selama ini terima kasih gitu aja kalau saya. Jadi kalau ada kawan atau ada orang di luar Islam yang mendoakan saya bilang terima kasih gitu aja. Karena saya khawatir nanti yang dia tuju dalam doa itu bukan Allah, itu aja yang saya khawatir itu. Tapi kalau dia jelas-jelas wahai Tuhan misalnya, jadi dia memang menyebut Tuhan secara umum, dan kita tahu kalau orang Yahudi Nasrani Tuhan itu ya Allah, ya sudah, berarti kita aminkan, tidak ada masalah. Cuman kalau Anda ragu-ragu, saran saya nggak usah diaminkan, tapi bilang terima kasih gitu aja. Nah, atau paling nggak kita dalam hati sebelum ngomong amin kita bilang, ya Allah, semoga doa dia Engkau kabulkan ya Allah. Jadi kita mohonnya sama Allah. Saya kira itu, ya Allah alam. Ada lagi yang lain silakan. Kalau ada. Jelas semua? Ya, dia mau nanya ibu-ibu, monggo. Sudah cukup semua? Kalau tidak ada, berarti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas, kalau nggak ada permintaan materi ya, syarat-syarat kemuliaan dalam Islam ya. Yang tadi diantaranya sudah kita bahas sekilas, yaitu tentang harus baik hubungannya dengan Allah dan harus baik hubungannya dengan sesama, insya Allah. Baik, cukup? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.